Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Friska Mevilona yang di SPD MPD akan mempresentasikan sebuah materi pembelajaran yang berjudul Teori Belajar Kognitif dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota, yaitu yang pertama Nindi Syakila dengan NIM 2003377. Yang kedua Selvi Teresa Alpina dengan NIM 200335154. Yang ketiga Vivi Nur Nahdia dengan NIM 200336160. Yang keempat Zahra Rizka dengan NIM 200336164. Baiklah teman-teman semua, selamat menyimak presentasi kami kali ini. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang pengertian belajar menurut teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Perkembangan kognitif dimulai dari proses-proses berpikir secara konkret sampai dengan yang lebih tinggi, yaitu konsep-konsep abstrak dan logis. Piaget meyakini bahwa anak-anak secara alami memiliki ketertarikan terhadap dunia dan secara aktif mencari informasi yang dapat membantu mereka memahami dunia tersebut. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Dalam hal ini, dunia pendidikan juga pembelajaran. Rumusan-rumusan dari para ahli yang mencakup teori belajar kognitif yaitu yang pertama, teori perkembangan Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka semakin kompleks susunan saraf dan meningkat pula kemampuannya. Menurut Piaget, bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu A. Asimilasi, yaitu proses penyatuan atau pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Contoh, bagi siswa yang sudah mengetahui prinsip penjumlahan, jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian, maka proses pengintegrasian antara prinsip penjumlahan yang sudah ada dalam benak siswa dengan prinsip perkalian sebagai informasi baru itu yang disebut asimilasi. B. Akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Contoh, jika siswa diberi soal perkalian, maka berarti pemakaian atau aplikasi prinsip perkalian tersebut dalam situasi yang baru dan spesifik itu yang disebut akomodasi. C. Ekuilibrasi atau penyeimbangan, yaitu penyesuaian perkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Contoh, agar siswa tersebut dapat terus berkembang dan menambah ilmunya, maka yang bersangkutan menjaga stabilitas mental dalam dirinya yang memerlukan proses penyeimbangan antara dunia dalam dan dunia luar. Selain merumuskan teori-teori belajar kognitif, Piaget juga membagi tahapan-tahapan perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu yang pertama tahap sensori motorik antara umur 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak mengatur sensorinya atau inderanya dan tindakan-tindakannya. Pada awal periode, anak belum dapat mengenal dan menemukan objek, benda apapun yang tidak dilihat, tidak disentuh, atau tidak didengar. Benda-benda tersebut dianggap tidak ada meskipun sesungguhnya ada di tempat lain. Tahap kedua yaitu tahap praoperasional antara umur 2-7 tahun. Anak sudah dapat memahami objek-objek secara sempurna, sudah dapat mencari benda yang dibutuhkannya walaupun ia tidak melihatnya, sudah memiliki kemampuan berbahasa tetapi masih menggunakan kata-kata pendek. Tahap
ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu antara umur 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai melakukan operasi dan berpikir rasional, mampu mengambil keputusan secara logis yang bersifat konkret, mampu mempertimbangkan dua aspek, misalnya bentuk dan ukuran. Tahap yang keempat yaitu tahap yang terakhir, tahap operasional formal, yaitu antara umur 11-15 tahun. Pada tahap ini, remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman konkret aktual sebagai dasar pemikiran. Mereka dapat membangkitkan situasi-situasi khayalan, kemungkinan-kemungkinan hipotesis, atau dalil-dalil dan penalaran yang benar-benar abstrak. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar menurut Brunner. Dalam memandang proses belajar, Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu yang pertama, tahap inaktif. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam memahami lingkungan sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motoriknya, seperti melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tahap ikomik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar visualisasi verbal. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Yang ketiga yaitu tahap simbolik. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan berlogika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar bermakna Ausubel. Menurut Ausubel, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Teori ini banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Selanjutnya, kita akan membahas materi kedua yaitu prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Teori belajar kognitif yang digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan kompleks seperti pemecahan masalah yang tidak jelas. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Maksudnya, siswa sebagai subjek belajar menjadi faktor yang paling utama. Siswa dituntut untuk belajar dengan mandiri secara aktif. Yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Dan yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Belajar dengan menerapkan apa yang dipelajari agar siswa mempunyai pengalaman dalam mengeksplorasi kognitifnya lebih dalam, tidak melulu menggunakan bahasa verbal dalam berkomunikasi. Dan prinsip yang terakhir ialah belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Adanya guru yang memberikan arahan agar siswa tidak melakukan banyak kesalahan dalam menggunakan kesempatannya untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang positif. Saat melakukan hal yang tepat harus diberikan hadiah untuk menguatkan siswa untuk terus berbuat dengan tepat. Hadiah tersebut bisa berupa pujian dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas materi ketiga, yaitu penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Pahliwan dari penerapan teori kognitif dalam pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman tilikan atau insight. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna, atau meaningful learning. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah.
Yang ketiga yaitu perilaku bertujuan atau purposive behavior. Suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika para peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Selanjutnya yaitu prinsip ruang hidup atau life space. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Dan yang terakhir yaitu transfer dalam belajar, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah presentasi kami sudah berakhir. Kami harap teman-teman semua paham dengan materi kali ini. Dan jika ada kesalahan atau kejanggalan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami masih dalam proses belajar juga. Baiklah teman-teman semua, sampai jumpa di proyek selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.